Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan, lebih tepatnya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Ya, benar. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, jadi lengkapnya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya juga bilangan negatif. Nah, kalau kita buat ke dalam garis bilangan, maka bilangan bulat ini akan membentuk seperti gambar berikut ini. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita misalkan dua bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B. Nah, jika A lebih dari B, maka kita dapat menuliskan A lebih dari B dengan simbol lebih dari. Jika A kurang dari B, maka kita bisa tulis A kurang dari B dengan simbol kurang dari. Jika A sama dengan B, maka kita bisa tulis A sama dengan B. Kemudian kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, kita ketahui dari garis bilangan bahwa di sebelah kanan 0 itu angkanya apabila semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin ke kanan akan semakin besar. Nah, jika di sebelah kiri 0, yaitu bilangan negatif, maka semakin ke kiri, walaupun angkanya semakin besar, namun nilainya akan semakin kecil karena nilainya bersifat negatif. Ingat bahwa nilai bilangan positif itu akan selalu lebih dari nilai bilangan negatif. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu min 3, 8, 13, min 15, dan 1. Penyelesaiannya kita akan menggunakan garis bilangan seperti yang telah kita pelajari. Nah, jadi di sini min 3, 8, 13, min 15, dan 1 kita masukkan ke dalam garis bilangan seperti foto berikut ini. Nah, di foto tersebut ada bilangan yang berwarna, nah itu bilangan yang akan kita urutkan. Kita ketahui bahwa tadi nilai bilangan positif itu akan selalu lebih dari nilai bilangan negatif. Nah, jelas bahwa min 3 dan min 15 nilainya kurang dari 8, 13, dan 1. Kemudian min 15 di garis bilangan terletak jauh di sebelah kiri min 3. Nah, maknanya berarti min 15 kurang dari min 3, karena tadi semakin ke kiri nilai negatif itu akan semakin kecil, jadi min 15 kurang dari min 3. Nah, urutan sementaranya min 15 kurang dari min 3 kurang dari, nah titik-titik itu yang akan kita isi dengan 8, 13, dan 1. Nah, kita ketahui bahwa dari 8, 13, dan 1 nilai 13 merupakan bilangan yang nilainya paling besar karena dia terletak di paling ujung pada garis bilangan, yaitu 13. Jadi urutan sementaranya min 15 kurang dari min 3 kurang dari 13. Titik-titik yang berada di antara min 3 dan 13 itu akan kita isi dengan 8 dan 1. Antara 1 dan 8 jelas bahwa 1 kurang dari 8. Jadi urutannya min 15 kurang dari min 3 kurang dari 1 kurang dari 8 kurang dari 13. Maka urutan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah min 15, min 3, 1, 8, 13. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah,
itu adalah ilustrasi kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Sepotong kue yang telah dipotong itu adalah 1/4 bagian kue, karena kuenya dibagi 4. Nah, perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Nah, di foto yang pertama yang berwarna kuning itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang berwarna kuning itu adalah 1/2 bagian. Nah, yang berwarna hijau itu dibagi menjadi 4 bagian. Namun yang diarsir ada 2 daerah. Jadi 1/4 ditambah 1/4 menjadi 2/4 bagian. Kemudian yang berwarna biru itu dibagi menjadi 8 bagian. Nah, yang diarsir ada 4 bagian. Jadi 4/8 bagian. Jadi makna bilangan pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau rasio atau perbandingan. Nah, bentuk penulisan bilangan pecahan ini adalah P per Q, di mana P sebagai pembilang dan Q sebagai penyebut. P dan Q adalah bilangan bulat, namun Q tidak sama dengan 0. Nah, pecahan dapat dinyatakan dalam 4 bentuk. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang keempat persen. Nah, kita akan membuat bentuk pecahan dalam 4 bagian. Pecahan biasa misalnya 17/4. Nah, 17/4 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 41/4. Karena 17 dibagi 4 akan bersisa 1 dari 4. 4 dikali 4, 16. Bersisa 1, satunya sebagai pembilang. Jadi 41/4. Kemudian 17/4 ini kita ubah ke bentuk desimal menjadi 4,25. Nah, kita ubah ke dalam bentuk persen, maka 17/4 ini akan menjadi 425/100. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita akan mengubahnya menjadi persen per 100. Jadi penyebutnya kita ubah sedemikian rupa menjadi 100. Nah, dari 4 diubah ke jadi 100, nah itu 4-nya dikali dengan 25, maka 17-nya juga dikali dengan 25. Jadi 17 dikali 25 sama dengan 425, dan 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 425/100 sama dengan 425%. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Untuk pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Contohnya 1/4 dengan 3/4. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 4. Maka kita bandingkan 1 dengan 3. 1 dan 3 jelas bahwa 1 kurang dari 3. Maka 1/4 kurang dari 3/4. Nah, untuk penyebut pecahan yang berbeda, maka kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Itu adalah dengan mengalihkan bilangan bulat sedemikian rupa sehingga penyebut pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua akan menjadi sama. Contohnya 1/4 dengan 1/6. Nah, 1/4 kita kalikan dengan 3. Jadi 1 dikali 3, 4 dikali 3. Nah, maka 1/4 akan menjadi 3/12. Kemudian 1/6 juga kita kali dengan 2. Nah, 1 dikali 2 dan 6 dikali 2, maka 1/6 akan menjadi 2/12. Nah, antara 3/12 dengan 2/12, penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Kita perlu membandingkan pembilangnya saja, yaitu 3 dan 2. Nah, antara 3 dan 2, jelas bahwa 3 lebih dari 2. Maka 3/12 lebih dari 2/12. 3/12 tadi itu 1/4. Maka 1/4 lebih dari 1/6. Selanjutnya kita mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama kita menyamakan penyebut, lalu mengurutkan pembilangnya. Nah, urutan pembilangnya itu adalah sama dengan urutan pecahan. Contohnya, urutkanlah bilangan pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Pecahannya yaitu 1/6,
3/4, dan 2/3. Nah, 1/6, 3/4, dan 2/3 ini kita ubah sedemikian hingga penyebutnya akan menjadi sama. Nah, jadi 1/6 kita kali dengan 2, 1 dikali 2 dan 6 juga dikali 2, maka menjadi 2/12. Begitu juga dengan 3/4, kita kalikan 3 agar penyebutnya menjadi 12, maka 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 dikali 3 sama dengan 12, maka 3/4 sama dengan 9/12. 2/3 juga demikian, kita kalikan dengan 4 agar penyebutnya menjadi 12. Maka 2 dikali 4 dan 3 dikali 4. Maka 2/3 dikali 4 sama-sama dikali 4 akan menjadi 8/12. Nah, jadi tadi 1/6, 3/4, dan 2/3 berubah menjadi 2/12, 9/12, dan 8/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Pembilangnya yaitu 2, 8, dan 9. Jelas bahwa 2 kurang dari 8 kurang dari 9. Maka urutannya dari yang terkecil adalah 2/12, 8/12, 9/12. 2/12 itu tadi 1/6. 8/12 tadi 2/3, dan 9/12 tadi 3/4. Maka urutannya 1/6, 2/3, dan 3/4. Demikian pembahasan hari ini kita tentang bilangan bulat dan pecahan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Semoga semuanya dapat dipahami dengan benar. Kita akan berlatih soal. Nah, baik. Untuk soal latihannya silahkan dikerjakan di rumah sebagai latihan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.